101,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Pendengar masih di Lintas Jakarta Pagi, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda ya. Dan kali ini juga kami masih akan terus mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan kegiatan merokok begitu ya pendengar ya. Dimana mungkin Anda kemarin sempat mendengar kabar bahwa ada petugas Pol PP di ibu kota yang gencar melakukan penutupan etalase rokok dengan kain di minimarket. Apakah Anda setuju dengan langkah seperti ini yang mungkin ini bisa sedikit mengurangi jumlah perokok yang ada di Jakarta? Mungkin seperti itu harapannya ya. Dan apakah ini menurut Anda bisa menjadikan Jakarta bebas dari asap rokok? Boleh silakan sampaikan di 0812-1234912. Dan sekarang ini kami sudah terhubung bersama dengan Ketua Komunitas Perokok Bijak, ada Pak Suryo Koco. Selamat pagi, Pak Koco. Selamat pagi, Mas Farid. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Pak, ini sebelum kita berbincang terkait dengan kemarin yang terjadi ya, di mana ada Pol PP menutup dengan kain begitu ya etalase rokok di minimarket. Sebelumnya saya ingin tahu dulu, komunitas perokok bijak ini kegiatannya ngapain aja, Pak? Kegiatan kita ya mengedukasi bahwa merokok itu harus punya adab, punya etika. Okay. Dan kemudian melakukan perlawanan-perlawanan ketika teman-teman anti rokok dan pemerintah itu melakukan tindakan yang berlebihan. Nah, kalau tindakan yang kemarin, Pol PP menutup etalase rokok di minimarket dengan kain, apakah itu termasuk yang berlebihan atau tidak? Ya, sebenarnya kurang kerjaan kan gitu. Karena kerjaan Pol PP itu kan banyak banget, khususnya kan menegakkan perda kan gitu. Nah, kalau mau menegakkan perda sebenarnya kan buang sampah sembarangan itu kena 500.000 atau kurungan. Itu aja dikerjain udah duit banyak banget itu masuk ke kas Pemda kan gitu. Nah, kalau kemudian nutup pakai kain dan seterusnya, ini kan menurut saya sih kurang kerjaan sebenarnya. Kalau memang secara aturan itu tidak boleh ada memajang rokok, tidak boleh ada iklan di dalam, ya kan tinggal diberi surat aja itu. Warung-warung diberitahu, kemudian minimarket diberitahu, kemudian diberi batas waktu kapan mereka harus melakukan itu. Ini kan cuma atraksi-atraksi, kurang kerjaan aja. Oke, baik. Kalau memang langkah ini ataupun juga langkah penutupan etalase rokok di minimarket yang kemarin dilakukan oleh Pol PP, ini adalah dilakukan untuk mendukung program Jakarta Bebas Rokok seperti yang dimuat dalam seruan Gubernur DKI Jakarta nomor 8 tahun 2021 terkait dengan pembinaan kawasan dilarang merokok. Gimana komentar Pak Koco? Komentar saya gini, teman-teman kan dulu kan sering sekali menyampaikan kalau mau bersih-bersih lingkungan gitu kan, bersihkan dulu rumah sendiri kan gitu. Okay. Nah, pertanyaannya, apakah semua kantor Pemda itu nggak ada ASN yang merokok di kantor? Kalau ada, pecat dulu itu mereka semua. Oke. Kan gitu. Lah kalau di lingkungan Pemda aja yang juga katanya kawasan tanpa asap rokok, ternyata pejabatnya masih merokok di ruang kerjanya, kemudian masih disiapkan asbak di ruang tunggu dan seterusnya. Ya artinya Anda ini mau bersih-bersih di luar tapi di rumah aja Anda nggak bersih gitu. Oke, jadi bersihin yang terdekat dulu begitu ya maksudnya ya? Lah iyalah Mas, sekarang gimana Mas Farid mau ikut ngajarin tetangga, mengedukasi tetangga tentang bagaimana mendidik anak yang benar, tapi anak Mas Farid sendiri perilakunya tidak benar, ya kan konyol Mas. Oke. Baik, jadi kalau kemudian Jakarta suruh bebas asap rokok, sementara kantor-kantor pemerintahan aja masih ada asap rokok di ruang kerja, bukan hanya di itu kan gitu lah. Oke, baik. Jadi kalau untuk menertibkan begitu ya kawasan-kawasan yang memang harusnya bebas asap rokok, kalau menurut Pak Koco sendiri bagaimana caranya yang lebih bisa diterima begitu mungkin?
Kalau untuk menertibkan sebenarnya kan aturannya kan sudah dibuat, walaupun menurut kami itu berlebihan gitu kan. Artinya berlebihan itu kan mestinya kawasan tanpa asap rokok itu mesti juga disiapkan untuk ruang merokok kan itu. Nah, ketika menurut kami itu berlebihan, oke lah, namanya penguasa sudah punya aturan, sudah dapat order, ya silahkan aja kan gitu. Artinya ya silahkan ditegakkan, cuma kalau mau menegakkan ya dimulailah dari lingkungan teman-teman di pemerintah dulu gitu loh. Sekarang kita bisa lihat lah teman-teman Satpol PP yang arogan seperti itu, nutup pakai kain dan seterusnya. Orang mereka aja merokok juga masih merokok sembarangan kan gitu. Artinya kalau kita mau Jakarta bebas dari asap rokok, ya kita lihat aturannya seperti apa. Dari aturan itu, kemudian yuk ditegakkan mulai dari lingkungannya. Yuk sama-sama deh kita lihat. Kalau itu dibuatnya perda, maka kita lihat coba gedung DPRD. Ada nggak teman-teman anggota dewan yang masih bebas merokok di ruang kerjanya? Ada nggak di ruang-ruang rapat juga disediakan asbak kan gitu. Kalau kami teman-teman komunitas perokok bijak itu tidak akan merokok ketika ruangan itu tidak ada asbak. Mau ber-AC mau tidak ber-AC, kalau nggak ada asbak berarti nggak boleh merokok. Itu nggak usah pakai aturan ditulis larangan merokok, tulisannya gede, itu kita sudah tahu bahwa kalau nggak ada asbak. Nah sekarang kalau ditempel di ruangan dilarang merokok, tapi di ruangan itu ada asbak, ya ini kan beda antara asbak sama tempat sampah kecil itu kan beda, Mas. Asbak ada tempat untuk naruh rokok. Nah, ketika kemudian di ruangan dilarang merokok tetapi ada asbak, ini kan kebodohan paling besar yang dimiliki oleh yang menguasai ruangan itu kan gitu, Mas. Oke, baik. Nah, kemudian kalau tanggapan ataupun juga komentar dari komunitas perokok bijak ini terkait dengan program Jakarta Bebas Rokok seperti apa, Pak? Jadi gini, Jakarta Bebas Rokok buat saya sih fine-fine aja, silahkan. Tapi ya penegakan aturannya itu yang benar. Ibarat kata, ya jangan tebang pilih. Sekarang nih kalau memang kemudian Gubernur Anies, tadi saya nyebut Anies. Kalau Gubernur Anies memang akan menegakkan itu, ayo siap nggak dikasih BRI nomor hotline WA umpamanya. Kemudian ketika kita punya foto bahwa di ruangan ASN itu ada ASN yang merokok, sementara di situ ruang dilarang merokok, kemudian kita kirim fotonya dan langsung diberikan tindakan. Bisa apa enggak? Kalau memang bisa seperti itu, ya paling gampang itu gini lah. Kita berharap masyarakat untuk tertib, tapi kalau ASN-nya nggak tertib, ya sama aja bohong kan gitu. Nah, menurut saya Jakarta bebas asap rokok boleh-boleh saja. Cuma sebenarnya walaupun menurut kita, kalau bicara ini kan sebenarnya ya kasar kata sih saya ngomong, ini kan cuma order dari pemain bisnis nikotin aja. Yang satu bisnis nikotinnya pakai tembakau, yang satu bisnis nikotinnya pakai kimia obat kan gitu. Nah, kalau kita bicara tanpa asap rokok oke, Jakarta tanpa asap rokok. Ya dibuat aturan yang benar bahwa memang tempat-tempat boleh merokok itu di mana. Jangan hanya menyebutkan yang tidak boleh merokok. Kemudian digeneralir. Semua orang yang merokok sembarangan dianggap merokok sembarangan dan seterusnya, kemudian disalahkan. Itu satu. Yang kedua, arahan dari aturan-aturan itu sebenarnya lebih ke arahan tentang beriklan, supaya iklan tidak boleh iklan rokok, tidak boleh iklan kemasannya nanti kemasan polos dan seterusnya. Ini kan murni urusan bisnis. Nah, kalau kemudian pengen menekan orang untuk merokok dan seterusnya, ya disepakati. Yang paling gampang ginilah, Mas. Kalau kami teman-teman perokok menyepakati bahwa merokok itu adalah pilihan
dewasa untuk mereka-mereka yang memang sudah boleh merokok 18 tahun lebih, kan gitu. Nah, kalau seperti itu, ya udah, yang perlu diedukasi adalah anak-anak yang kurang dari 18 tahun. Sekolah-sekolah mungkin menertibkan guru-gurunya tidak boleh merokok di depan anak-anak, atau bahkan tidak boleh merokok sampai anak-anaknya mengetahui itu, atau murid-muridnya tahu bahwa guru ini merokok sehingga ya dia bisa saja jadi ikut merokok dan seterusnya, kan gitu. Nah, ini kan cara-cara penertiban, cara-cara penegakannya yang menurut saya kadang-kadang tidak jelas, roadmap-nya tidak jelas. Kita pengen tertib lalu lintas nih, yang paling gampang, ya kan? Anak-anak yang belum punya SIM nggak boleh naik motor. Tapi sekolah-sekolah menyediakan parkir motor untuk anak-anak SMP, SMA. Logikanya dari mana? Kalau Anda menyiapkan itu, artinya anak-anak yang belum punya SIM, guru mengizinkan dong pakai motor. Nah, ini yang menurut saya ya penegakan dilakukan dengan benar dan konsisten. Ya, kalau memang ingin sehat tanpa asap rokok, oke, fine. Tapi kalau ingin lebih sehat lagi, ya sebenarnya ya Jakarta tanpa asap kendaraan bermotor itu akan lebih sehat, kan gitu. Karena yang tidak merokok, ketika kemudian jalan kaki, menghirupnya bukan asap rokok tapi asap dari knalpot dan seterusnya, ya sebenarnya sama aja. Karena di kesehatan itu nggak ada satupun yang menyebutkan satu penyakit yang single karena rokok, tetapi selalu disebutkan akibat smoke and pollution, akibat asap dan polusi udara. Jadi ya ini yang menurut kami ya sebenarnya ya ayolah, kalau memang mau sehat ya tinggal ditata aja, dan orang merokok atau tidak merokok itu kan pilihan. Ini produk legal kok. Nah, tinggal merokoknya mau di mana, dan tinggal diatur. Kira-kira kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Suryo Koco sudah bergabung bersama dengan kami. Sukses dan sehat terus ya Pak ya. Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Ketua Komunitas Perokok Bijak, ada Pak Suryo Koco. Anda masih bisa berkomentar terkait dengan aksi kemarin pendengar, ada Pol PP yang menertibkan etalase pajangan rokok begitu ya, dengan menutup dengan menggunakan kain. Kira-kira bagaimanakah komentar Anda? Apakah Anda setuju? Dan apakah menurut Anda cara tersebut bisa menjadikan Jakarta nantinya akan bebas asap rokok? Silakan sampaikan di 0812 1234 912. Semudah itu kau ucap,